Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Linong, Bapak Bakri, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan, selaku pemapar materi pada pagi hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati pula kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Minong Boyolali yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun dalam serangkaian acara diseminasi rencana tindak lanjut program pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berbasis proyek dengan judul meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam olahraga tradisional yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hambanya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Pertama-tama perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan serangkaian susunan acara diseminasi rencana tindak lanjut program pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berbasis proyek oleh Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan, pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan rencana tindak lanjut, dilanjutkan dengan acara inti yaitu diskusi komunitas belajar, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk itu Bapak Ibu, agar menyingkat waktu acara kita pada pagi hari ini, marilah segera kita mulai dengan bacaan mulai kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Allah kita tadi, acara kita pada pagi hari ini akan berjalan lancar sampai di penghujung acara nanti. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada beliau Bapak Bakri, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam forum kegiatan pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan, yang memulai melakukan diseminasi tentang program PJOK yang berbasis proyek. Langsung pada pokoknya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pembelajaran di sekolah itu tugas guru tidak hanya mengajar,
tetapi juga mendidik itu adalah yang utama. Maka untuk dapat membelajarkan suatu pokok materi, kita sebagai guru hendaknya dapat mengaitkan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau pada hari ini yang mengadakan ini adalah guru PJOK ataupun guru Penjaskes, itu tentang olahraga, ini juga bisa dikaitkan dengan olahraga ataupun seni budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Dan jika perlu, untuk selalu mengaitkan keadaan yang semacam ini, mungkin di sekolah pun bisa diadakan tempat-tempat untuk kegiatan tersebut. Contohnya permainan congkak, itu adalah permainan tradisional, bisa dikaitkan dengan pembelajaran apapun. Di dalam congkak menggunakan biji sawo ataupun biji-biji yang lain, ini bisa digunakan untuk pembelajaran baik itu matematika, bahasa, PKN dan sebagainya. Maka mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan yang ada di sekolah, dengan lingkungan masyarakat, dengan pembelajaran di sekolah, ini akan lebih menarik minat daripada peserta didik di dalam pembelajaran. Maka di dalam proses pembelajaran itu kan ada yang pertama itu adalah apersepsi. Di dalam apersepsi inilah sebetulnya bagaimana kita mengaitkan apa yang dialami anak di rumah, di lingkungan, ataupun tentang fenomena alam, dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dicapai. Ini akan lebih menarik sekali nanti minat anak di dalam proses belajar mengajar. Kalau misalnya kita akan membelajarkan kelas 1 tentang matematika misalnya, ini bisa dikaitkan dengan apa yang ada di rumah. Anak ditanya, sapi kamu berapa? Sapi kamu berapa? Kalau dijumlahkan berapa? Nah, anak mengingat keadaan di rumah. Oh iya, sapi itu telu, sapi loro nak dijumlahkan kilo. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan adanya pembelajaran yang dikaitkan dengan fenomena alam atau keadaan siswa sehari-hari. Maka di dalam kegiatan pada pagi hari ini, dari saudaraku Sandon Ariwibowo, sarjana pendidikan, mengangkat budaya-budaya daerah yang dikaitkan nanti dengan pembelajaran. Untuk olahraga kan bisa ada dulu kita alami juga yang namanya gobak sodor. Itu sebetulnya bermain, tetapi itu adalah olahraga. Yang pertama tentang larinya kita harus jangan sampai kita tertangkap. Nah, dengan adanya jangan sampai kita tertangkap ini adalah mengolah otak kita juga. Kecerdasan dari anak itu akan terlihat juga sebagaimana dia lolos di dalam penjagaan yang seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari kegiatan pembelajaran olahraga yang dikaitkan dengan
terhadap budaya tradisional yang ada di sekitar kita. Maka saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, guru-guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, olahraga, agama, tolong setiap kegiatan pembelajaran kalian bisa mengaitkan kegiatan-kegiatan, entah itu seni budaya, seni yang lain, ataupun kegiatan fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, ini untuk menggugah minat anak menuju ke materi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kegiatan seperti ini mungkin alangkah bagusnya bisa dilaksanakan setiap pekan sekali, ataupun mungkin setiap 1 bulan sekali, berdiskusi, saling koordinasi, konsultasi. Mungkin apa yang dihadapi dalam kita membelajarkan di kelas ini bisa kita temukan solusinya apabila kita sering mengadakan sharing terhadap sesama guru. Tapi kalau merasa dirinya itu lebih pandai dan tidak pernah mau berkonsultasi, tidak pernah mau berkoordinasi dengan rekan sejawat, ya nanti dalam menghadapi suatu kesulitan akan bingung dengan sendirinya, merasa dirinya paling, apalagi sampai yang namanya istilahnya menganggap rendah terhadap kepala sekolah dan sebagainya. Itu nanti akan berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Kalau saya mengharapkan sebagai kepala sekolah, kalau kita mempunyai tugas, ya harus segera terselesaikan. Jangan sampai menunda-nunda waktu yang akhirnya kita akan terlambat di dalam pelaporan-pelaporannya. Karena ada yang seperti itu, mungkin juga ada. Jangan pernah merasa saya paling, itu jangan pernah. Tetapi kita merendah, tetapi setelah harus melaksanakan sesuatu, kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan juga tepat waktu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, agar nanti kegiatan pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai apa yang diharapkan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bagri, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan sambutan dan juga memberikan pengarahan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita di inti acara, yaitu diseminasi rencana tindak lanjut program pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berbasis proyek dengan judul meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam olahraga tradisional, yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan sejawat kita. Kepada beliau Bapak Florentinus Sardono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Untuk Bapak dan Ibu guru, dimohon agar dapat menyimak materi. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir diskusi. Terima kasih yang diberikan kepada saya oleh kepala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Badri Sarjana Pendidikan, dengan terhormat saya banggakan rekan-rekan guru dan karyawan di SD Negeri Winong 1 dan dari komunitas belajar di SD Negeri Winong. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat kepada Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tujuan akan saya menyampaikan paparan diseminasi rencana tindak lanjut program PJOK berbasis proyek yang pada kesempatan pagi hari ini pada ruangan ini kita berkumpul. Nanti saya akan menyampaikan dan mohon pada kesempatan pagi hari ini kita nanti dapat berdiskusi mencari yang terbaik dalam rencana tindak lanjut yang saya buat. Yang pertama mengingat pada judul program rencana tindak lanjut yang saya buat, yaitu meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam olahraga tradisional. Pada kesempatan ini saya mengambil latar belakang yang anak-anak tidak tertarik. Banyak siswa yang kurang mengenal dan tertarik pada olahraga tradisional. Yang kedua, prestasi rendah. Prestasi siswa dalam kompetisi olahraga tradisional masih rendah karena banyak anak-anak yang dimungkinkan sangat tidak berminat dan sangat tidak menyukai olahraga tradisional tersebut. Oke, lanjut. Kemudian tujuan dari rencana tindak lanjut ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang berbagai jenis olahraga tradisional. Jadi meningkatkan pengetahuan siswa, jadi menyebarkan, kita menyampaikan beberapa olahraga tradisional yang ada yang sejak dulu kita lakukan, tapi anak-anak sudah mulai karena tidak tertularkan dari dulu dan jarang sekali dilakukan, makanya kurang sekali jenis olahraga yang siswa ketahui. Untuk yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tradisional. Ya, di sini meningkatkan minat siswa. Sebenarnya di Kabupaten Boyolali juga kemarin ada kegiatan yaitu olahraga kegiatan lomba kegiatan tradisional yang berada di Museum Kampung Wardoyo. Sebenarnya untuk meningkatkan minat siswa, kita juga bisa kemarin beberapa anak untuk bisa melihat bagaimana lomba di sana diadakan, yaitu ada ombak banyu, dari kegiatan tradisional yang lain, bakon dan lain sebagainya. Ada iklan juga. Ya, makanya rencana depan kita nanti akan mencoba untuk melihat lomba yang diadakan dan kita akan memupuk minat siswa untuk lebih tahu dalam kegiatan olahraga tradisional. Tujuan yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa dalam kompetisi olahraga, yaitu kita perlihatkan terlebih dahulu, setelah itu latihan, setelah itu kita bisa mengikuti lomba yang diadakan di tingkat kabupaten seperti yang diadakan di Kampung Wardoyo kemarin. Next. Ya, capaian yang ingin kita capai, ya kita capai bersama, kita bekerja bersama. Yang pertama adalah 80% siswa dapat menyebutkan minimal 5 jenis olahraga tradisional. Karena yang diketahui anak-anak hanya itu saja, karena yang dilakukan di lingkungan sekitar atau di rumah yang biasa dilakukan seperti kontrakol, bakso dan sebagainya. Padahal masih banyak sekali olahraga tradisional yang dimiliki di negara kita atau yang kita ketahui. Kita sampaikan nanti ke anak-anak semuanya. 70% siswa mengikuti ekstrakurikuler olahraga tradisional. Ya, yang nantinya olahraga tradisional diharapkan nanti bisa menjadi ekstra kurikuler di sekolah kita. Selain ada ekstrakurikuler pramuka, ada tari, ada rebana dan lain sebagainya, kita tambahkan nanti dalam bidang olahraga ada ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, sepak bola, bola voli, dan kita tambahkan
untuk kegiatan ekstra olahraga tradisional. Berikutnya, capaian berikutnya meningkatkan jumlah siswa yang meraih juara dalam kompetisi olahraga tradisional tingkat sekolah maupun di luar sekolah. Oke, untuk meningkatkan jumlah siswa yang meraih juara, kita memang harus melakukan ekstrakurikuler. Jadi latihan secara bertahap, secara berkesinambungan dengan menerapkan beberapa latihan yang memang spesifik akan dilakukan dalam perlombaan tradisional tersebut. Oke, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan yaitu yang pertama sosialisasi. Dalam sosialisasi ini kita pertama tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan komunitas belajar, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyiapkan peralatan. Sementara peralatan yang ada di sekolah kita memang terbatas, jadi memang harus ada pengadaan dalam peralatan yang akan kita gunakan nanti dalam ekstrakurikuler permainan tradisional. Kegiatan tradisional tersebut dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Berikutnya mengadakan lomba poster atau video pendek tentang olahraga tradisional. Mungkin bisa terkait ke pembelajaran bahasa Indonesia dan IT yang mungkin anak-anak lebih tertarik untuk membuat IT tersebut untuk menggugah dan mengetahui olahraga tradisional yang ada. Seperti tadi misalkan membuat poster dan membuat video pendek tentang olahraga tradisional, membuat poster dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti mohon untuk teman-teman semuanya dalam pembelajaran bisa disinggung di situ materinya membuat poster dan ada kegiatan tradisional yaitu nanti ada pembelajaran tentang olahraga tradisional. Ya, pembelajaran mengintegrasikan materi olahraga tradisional ke dalam pembelajaran PJOK. Ya tadi sebelum ini saya singgung sedikit tentang olahraga tradisional yang dikaitkan ke pembelajaran masing-masing kelas. Nanti bisa di bahasa Indonesia, di matematika, di pembelajaran yang lain yang terkait dengan olahraga tradisional dalam pembelajaran PJOK. Yang berikutnya adalah mengundang pelatih atau praktisi olahraga tradisional untuk memberikan demonstrasi. Setidaknya sebelum kita melakukan atau mengundang pelatih, setidaknya kita akan memberikan pengertian kepada anak-anak terlebih dahulu tentang berbagai macam olahraga tradisional yang kita ketahui. Karena terkait mengundang pelatih dan praktisi olahraga tidak mudah dan tidak memungkinkan kita dalam penganggaran untuk bisa mengundang pelatih dan praktisi olahraga tersebut. Kita harus tetap mengingat situasi dan kondisi di sekolah kita. Ya, ekstrakurikuler, pendidikan ekstrakurikuler olahraga tradisional yang variatif, memberikan pelatihan khusus bagi siswa yang berminat untuk mengikuti kompetisi. Karena berbagai macam anak, ya, banyak anak yang mempunyai minat sendiri-sendiri. Ada yang berminat ekstra tari dan olahraga itu sendiri, bola voli, sepak bola, dan kita akan menggabungkan dalam kegiatan itu dalam ekstrakurikuler pelatihan di bidang olahraga tradisional. Ya mungkin itu lebih efisien dan lebih lebih membutuhkan biaya sedikit dari yang lain karena tidak membutuhkan alat yang begitu banyak. Ya, langkah berikutnya adalah mengadakan kompetisi olahraga tradisional antar kelas atau antar sekolah. Ya, mengadakan kepada siswa yang berprestasi. Setidaknya olahraga tradisional ini setelah kita menularkan kepada anak-anak, memberikan pelajaran ke anak-anak, memberikan pengetahuan ke anak-anak, paling tidak kita nanti akan mengadakan kompetisi antar kelas yang bisa kita adakan pada waktu jeda tengah semester atau kegiatan yang lain, atau paling tidak dalam satu kelas itu sendiri kita mengadakan kompetisi atau lomba kecil yang mungkin itu akan mengapresiasi, akan menumbuhkan minat siswa itu sendiri untuk lebih suka dengan kegiatan atau olahraga tradisional. Memberikan penghargaan, ya apalah, memberikan apresiasi ke siswa untuk oh iya
temanku juara, udah dapat hadiah buku dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa menumbuhkan minat siswa untuk lebih suka, lebih berminat tentang olahraga tradisional. Ya. Langkah berikutnya adalah kerjasama dengan komunitas atau lembaga yang lain yang memiliki minat yang sama, mengadakan kegiatan bersama seperti festival olahraga tradisional. Untuk kerjasama ini, karena program olahraga tradisional ini memang skupnya masih dalam satu wilayah sekolah kita, saya berharap untuk teman-teman juga bisa memberikan apresiasi ke anak-anak untuk bisa lebih berminat dengan olahraga tradisional. Kerjasama ini kita bentuk agar anak-anak itu memang benar-benar bisa suka dengan olahraga tradisional, mengadakan kegiatan bersama seperti festival olahraga tradisional. Untuk festival olahraga tradisional itu nanti kita bisa tampilkan di akhir atau nanti di kelulusan. Setelah itu anak-anak terbaik itu nanti bisa diikutkan dalam festival di luar sekolah seperti lomba kegiatan tradisional atau lomba dolanan anak yang ada di tingkat lebih lanjut selain di sekolah ini. Oke, evaluasi dan refleksi kegiatan. Subjek yang memang kita libatkan adalah siswa, guru PJK, pelatih, dan semua guru serta orang tua siswa-siswi. Ya, di mana nanti kita saling bekerjasama dengan subjek siswa, kita bersama-sama untuk bisa menularkan kegiatan olahraga tradisional tersebut. Nanti dibantu oleh pelatih kalau memang memerlukan atau dimungkinkan, dan orang tua peserta didik yang mana nanti akan membantu untuk menggugah minat anak untuk mengikuti ekstrakurikuler. Ayo ikut kegiatan sekolah olahraga tradisional, asik loh nih, misalkan seperti itu. Ya, itu kerjasama orang tua untuk bisa meningkatkan minat olahraga tradisional ke siswa didik. Dan mungkin kita melibatkan komite dalam kegiatan. Nanti kegiatan besar kita bisa melibatkan komite untuk membantu pada waktu kita mengadakan festival di sekolah ini, festival olahraga atau lomba-lomba yang terkait dengan olahraga tradisional. Alat yang kita gunakan, ya, alat yang kita gunakan angket, observasi, dokumentasi, dan wawancara pada subjek evaluasi dan kegiatan desiminasi ini. Indikator ada perubahan tingkat siswa, peningkatan prestasi dalam kegiatan olahraga tradisional, dan prestasi siswa dalam kompetisi. Jadi ada perubahan yang terlihat setelah nanti kita mengadakan pada sosialisasi paparan pada pagi hari ini, kita tidak lanjuti dan kita jadwalkan. Setelah itu pada akhirnya nanti kita berharap ada peningkatan minat dan prestasi siswa untuk kegiatan olahraga tradisional yang kita rencanakan. Kapasitas yang kita miliki, media sosial, hubungan yang baik dengan komite sekolah. Jadi media sosialnya adalah komite, hubungan baik dengan komite, yang mana kita selalu berkoordinasi dengan komite sekolah. Untuk modal manusianya adalah kita sendiri. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan mengarahkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut, dan kita Dewan Guru dan karyawan sebagai anggota komunitas belajar di SD Negeri 1 Minong untuk bisa bekerja sama untuk menciptakan minat kegiatan olahraga tradisional di sekolah kita. Terutama yang paling penting adalah siswa, karena objek yang kita lakukan adalah untuk ke siswa. Siswa menumbuhkan minat dan prestasi siswa dalam kegiatan olahraga tradisional. Modal finansial, bantuan operasional siswa atau BOS, yang mana memang segala situasi kegiatan sekolah tidak lepas dari yang namanya BOS. Akan tetapi kegiatan ini bisa dilakukan apabila kita pertama sudah mempunyai modal yang paling tidak
kegiatan tradisional atau olahraga tradisional yang kita lakukan tidak membutuhkan biaya yang banyak dan menggunakan alat atau benda-benda di sekitar lingkungan sekolah atau di lingkungan wilayah masyarakat, itu banyak peralatan yang masih kita bisa gunakan dan itu tidak perlu untuk menggunakan dana bos. Hanya nanti pada mungkin kegiatan lomba, festival dan lain sebagainya kita memang harus terkait dengan dana bos yang mana di situ ada alokasi dana untuk kegiatan peningkatan mutu sekolah. Yang berikutnya adalah model fisik. Kita sudah mempunyai halaman yang luas, lapangan yang dekat, dan ini salah satu model kita untuk melakukan kegiatan atau melakukan ekstrakurikuler dalam menumbuhkan minat olahraga tradisional di sekolah kita. Untuk jadwal pelaksanaan pada pertama adalah pembelajaran nanti sosialisasi. Yang pertama dari guru BCUK yang sudah terjadwal, ini jadwal sudah saya buat. Paling tidak nanti ada rekan-rekan yang mungkin bisa memberikan referensi atau mengevaluasi jadwal yang sudah saya buat untuk pembelajaran nanti November Desember ya, nanti penanggung jawabnya saya sendiri. Dan ekstrakurikuler 2 minggu sekali ya, ini saya tulis pelatih karena memang kita harus bekerja sama. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, saya tadi sudah mengatakan kalau tidak memungkinkan untuk masa ekstrakurikuler kita sendiri atau saya sendiri yang akan menghandle. Ya, untuk kompetisi nanti kita buat seperti panitia, ya panitia di sekolah, dan itu nanti buat tindak lanjut dari ekstra yang kita lakukan setelah anak itu punya minat dan punya kemampuan untuk melakukan olahraga tradisional, kita baru mengadakan kompetisi. Evaluasi nanti akan kami lakukan tanggal 5 sampai tanggal 10 Januari 2025. Nanti beserta saya, beserta semua anggota komunitas belajar di SD Negeri 1 Winong. Lanjut. Ya, anggaran, kembali ke anggaran tadi. Lanjut anggaran, sumber dana bos, sumbangan orang tua, sponsor, penggunaan dana, alat peraga, kostum hadiah, transportasi dan lain-lain. Sumber dana tadi sudah saya terangkan di depan. Dana bos yang itu nanti kerjasama dengan orang tua, wali dan komite. Dimungkinkan kalau memang festival atau perlombaan itu memang kita adakan dalam porsi besar, kita bisa mencari sponsor yang bisa membantu terlaksananya kegiatan kompetisi di olahraga tradisional tersebut. Penggunaan anggaran alat peraga, yang alat peraga sederhana Pak. Kalau uding itu hanya karet, terus egrang itu hanya bahu, yang dimungkinkan di wilayah sekitar itu masih banyak bahu. Jadi mungkin untuk bisa wali murid bekerja untuk bisa membuatkan egrang itu sudah terlaksana tanpa harus menggunakan dana bos. Kostum dan hadiah nanti untuk kostum dan hadiah secara tidak langsung, kostum itu nanti akan digunakan untuk festival di luar forum di sekolah ini. Kalau memang masih di sekolah, kita bisa menggunakan seragam olahraga yang ada di sekolah kita. Untuk hadiah itu hanya apresiasi anak-anak dengan minat dan prestasi yang dilakukan di sekolah. Terus transportasi itu nanti digunakan di luar kompetisi di luar sekolah. Dan masih banyak lagi penggunaan dana nanti akan disusun dalam RAP atau rencana anggaran belanja yang digunakan untuk kegiatan olahraga tradisional. Next. Ya, potensi kendala dan solusi. Ya, kendala ini memang riskan sekali dalam kita akan melakukan penyiaran tidak lanjut tentang olahraga tradisional. Kendala yang paling signifikan adalah kurangnya minat siswa, ya, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pelatih. Yang pertama tadi memang yang paling utama adalah menumbuhkan minat siswa untuk suka terlebih dahulu dengan kegiatan olahraga tradisional. Untuk yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah kurangnya pelatih.
untuk solusi melakukan variasi kegiatan, memanfaatkan sumber daya yang ada, menjalin kerjasama dengan pihak luar. Oke, melakukan variasi kegiatan, banyak olahraga tradisional yang kita tahu dan kita miliki bisa kita tularkan ke anak-anak untuk mengurangi tingkat kejenuhan anak dengan olahraga tradisional tersebut. Memanfaatkan sumber daya yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada, yang kita manfaatkan, yang tidak ada, kalau tidak perlu tidak usah mengada-ada. Jadi nanti meminimalis share anggaran yang ada di sekolah kita. Mencari kerjasama dengan pihak luar tadi sudah saya utarakan, dengan orang tua, dengan komite. Kalau kita membuat komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan rekan-rekan satu komunitas belajar, dengan komite, mungkin dengan sponsor, semua akan berjalan dengan baik. Next. Oke, mungkin paparan diseminasi tentang program wisata berbasis project yang saya utarakan dengan judul meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam olahraga tradisional. Cukup itu, dan kita lanjutkan nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi yang akan kita lakukan, yang mana teman-teman usulan saran dan itu akan membentuk rencana tindak lanjut ini akan berjalan dengan baik, yang mana nanti dimungkinkan masih banyak kekurangan yang saya utarakan. Nanti teman-teman bisa saling sharing, saling membantu melengkapi apa yang kurang dari saya atau mengurangi yang mana kegiatan ini terlalu berlebihan. Wah, itu belum waktunya untuk anak-anak kita. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman semuanya bisa mengajukan pertanyaan yang nanti sebisa mungkin akan saya jawab apabila nanti membutuhkan jawaban atau saran dari teman yang lain, kami persilakan. Oke, monggo silakan. Ya, silakan dari rekan. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu adalah bagaimana memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang tidak aktif, itu dapat berpartisipasi dalam ekstrakurikuler olahraga tradisional. Terima kasih sekali pertanyaan dari rekan kita yang menanyakan bagaimana cara memastikan semua siswa termasuk yang kurang aktif untuk berpartisipasi dalam ekstrakurikuler olahraga tradisional. Yang pertama adalah kita setidaknya dengan memastikan anak itu berminat, itu kita akan membuat atmosfer, jadi membuat daya tarik yang istimewa untuk anak-anak secara inklusif. Bagaimana kita menciptakan suasana yang menyenangkan dulu, senang kita ikuti. Semisal kita membuat anak-anak itu berminat dan dia suka, itu dengan kita tidak langsung kita menjurus kepada olahraga tradisional tersebut. Kita dengan cara banyak hal yang harus bisa kita lakukan, dengan kita bernyanyi, dengan kita banyak hal yang membuat minat siswa itu menjadi tinggi, merasa saya itu harus ikut, menyenangkan begitu. Yang berikutnya adalah membuat variasi permainan. Ya, variasi permainan, misalkan permainan tradisional ombak banyu, nganggo sendal diganti nganggo ceting, diganti nganggo apa, itu menumbuhkan atau membuat variasi permainan yang sangat menarik bagi siswa untuk mengikuti. Ya, yang ketiga pemanasan yang menyenangkan, yang biasa mungkin saya lakukan pemanasan dari kepala 3 kali, dari tangan 3 kali, tidak seperti itu. Ya, kita membuat dengan bentuk lingkaran, kita bernyanyi melingkar dan membuat bentuk tulisan atau bentuk hewan, itu kita bisa lakukan pemanasan dengan memvariasikan gerakan tersebut. Oke.
untuk dan lanjutnya adalah pastikan kelompok siswa, mengelompokkan siswa, karena siswa itu pasti punya seperti kelompok-kelompok yang dia ikut, aku ikut ya. Itu yang membuat jaringan untuk nantinya memastikan bahwa anak-anak itu akan yang kurang aktif atau yang aktif berpartisipasi dalam ekstrakurikuler olahraga tradisional. Mungkin itu yang bisa saya jawab, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan yang lainnya dengan tambahan atau itu bisa diterima ya. Oke. Mungkin berikutnya bisa apa yang bisa ditanyakan lagi ya. Oke, Pak Rizky. Terima kasih atas waktunya, pemaparan yang sangat menarik dan sangat relevan dengan sekolah kita ya Pak, mengenai olahraga tradisional yang sekarang ini mungkin sudah mulai menurun. Jadi menurut saya memang jika nanti ini bisa diterapkan itu akan sangat bagus sekali, dan kita sebagai guru kelas sangat mendukung atas program tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ari Wibowo. Cuman dari program panjenengan tadi saya ingin sedikit menanyakan, apabila prestasi tentunya indikatornya kita mendapatkan juara, itu sudah jelas. Tetapi untuk minat dari siswa dalam mengikuti olahraga tradisional, jenengan tadi kan menyampaikan peningkatan minat. Nah, itu indikatornya apa saja supaya kita nanti bisa memiliki gambaran bahwa kalau siswa sudah melakukan ini berarti indikatornya sudah tercapai. Nah, jadi indikatornya Pak, saya menanyakan indikator peningkatan minat dari permainan olahraga tradisional. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Rizky, pertanyaan yang sangat menantang untuk saya, karena indikator ini jelas menjadi bahan acuan nanti keberhasilan dalam kita menyampaikan atau menumbuhkan minat siswa dalam olahraga tradisional. Yang pertama adalah peningkatan jumlah peserta. Semakin banyak siswa yang mengikuti, semakin baik. Secara otomatis akan semakin banyak siswa, semakin baik, berarti minat dan niat anak-anak untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang sudah diarahkan dalam permainan olahraga tradisional ini memang benar-benar berhasil. Untuk yang berikutnya adalah keaktifan siswa. Begitu banyaknya siswa mengikuti ekstra permainan tradisional, tapi sehari tidak berangkat, pada latihan kedua tidak berangkat, ketiga berangkat, itu mungkin juga akan menjadi indikator keberhasilan kita dalam peningkatan minat siswa dalam permainan tradisional. Berikutnya adalah keingintahuan. Jadi siswa misalkan besok kita itu membuat ekstrakurikuler permainan gobak sodor. Pak, yang lain apakah yang lain ada Pak? Misalkan pertanyaan olahraga tradisional yang lain itu bisa dimungkinkan. Itu juga menjadi indikator keberhasilan kita dalam menumbuhkan minat siswa. Kegiatan lanjutnya adalah kegiatan sekolah yang lanjut. Ya, apakah siswa ingin berolahraga tradisional yang lain tadi? Jadi setelah anak itu merasa sudah memiliki kemampuan untuk melakukan satu kegiatan olahraga tradisional tersebut, pengen yang lain, berarti itu juga merupakan salah satu indikator keberhasilan kita dalam menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan olahraga tradisional. Mungkin begitu Pak Rizky jawaban dari kami. Mungkin ada yang lain bisa menanyakan. Ya, terima kasih sekali dari diskusi ini. Tunggu dari para peserta untuk mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan. Berarti Bapak Ibu atau saudara-saudaraku memperhatikan terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama tadi adalah tentang bagaimana untuk
menarik anak-anak itu agar bisa mengikuti kegiatan. Itu yang pertama adalah model pembelajarannya. Bagaimana kita membuat anak itu tadi sudah disampaikan rasa ingin tahu yang besar. Ini kalau kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, meskipun anak-anak pernah mengalami di rumah, tetapi dengan cara pendekatan kita terhadap anak menggunakan hal-hal yang baru, cara yang baru, ini akhirnya akan membawa minat anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis tradisional tadi. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan Mas Rizky, untuk tindak lanjutnya agar anak itu betul-betul nanti lebih berminat lagi ke bidang itu, mungkin di dalam kompetisi ini tidak hanya sekedar hadiah istilahnya yang seperti biasanya, misalnya hanya makan masalah buku, masalah makanan dan sebagainya, tetapi juga anak yang berprestasi tersebut diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri terhadap keberhasilan yang saya capai. Itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bagus sebagai kepala sekolah yang sudah memberikan tambahan. Memang tadi tidak tersebut tentang sertifikat dan sebagainya. Terima kasih sekali atas tambahan dari apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini. Oke, ada yang lain? Masih ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, terima kasih sekali teman-teman komunitas belajar di SD 1 Wino. Apa yang saya sampaikan paparan tentang diseminasi peningkatan minat program COK yang berbasis proyek yang saya utarakan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, atas atensinya, partisipasinya dalam kesempatan pagi ini. Itu saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu Guru, serangkaian acara diseminasi rencana tindak lanjut program pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berbasis proyek yang berjudul meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam olahraga tradisional yang disampaikan dan telah selesai dipaparkan oleh rekan sejawat kita, beliau Bapak Florentinus Sarjono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kerawan Bapak dan Ibu Guru. Semoga Bapak dan Ibu Guru selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Allahumma amin. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi